sudah dikirim ke Kalimantan Timur roket Khan ITBM 600. Itu ada di Kalimantan Timur, baru tiba juga. Sejak rudal balistik ITBM Khan tiba di tanah air, muncul pertanyaan besar. Di mana saja TNI menempatkan senjata strategis ini? Berapa unit atau bahkan berapa baterai yang sebenarnya dimiliki Indonesia? Dan seberapa besar pengaruh Khan dalam mengubah wajah pertahanan negeri ini? Jumlah baterai dan unit. Pertanyaan besar berikutnya, berapa banyak Khan yang dimiliki Indonesia? Secara resmi, jumlahnya tidak pernah diumumkan. Namun dari pola belanja alutsista TNI, kita bisa membaca tanda-tandanya. Indonesia jarang membeli sistem strategis dalam jumlah kecil. Astros MLRS misalnya, langsung hadir dalam skala batalion lengkap, bukan sekadar beberapa unit. Media pertahanan Turki pun sempat menyinggung bahwa Indonesia memesan Khan dalam bentuk paket baterai penuh. Dalam standar Roketsan, satu baterai mencakup sekitar 6 peluncur, plus kendaraan komando, radar dukungan, dan kendaraan logistik. Bila benar Indonesia mengambil format standar itu, maka perkiraan realistisnya adalah 1 hingga 2 baterai. Artinya, ada sekitar 12 peluncur, dengan potensi puluhan rudal siap ditembakkan dalam sekali gelar operasi, ditambah stok amunisi cadangan untuk pengisian ulang. Jumlah yang mungkin tampak terbatas di atas kertas, namun untuk konteks Asia Tenggara, ini sudah cukup menghadirkan daya gentar yang serius. Prediksi penempatan strategis. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, di mana TNI akan menempatkan rudal Khan? Sampai saat ini, tidak ada pernyataan resmi mengenai lokasi penempatannya. Karena itu, yang bisa kita bahas hanyalah prediksi dan analisa strategis berdasarkan logika militer. Pertama, Kalimantan Timur. Fakta bahwa rudal ini pertama kali dipamerkan di kawasan IKN bukanlah kebetulan. Jika ada baterai yang digelar di sana, maka tujuannya jelas, melindungi ibu kota baru, beserta infrastruktur vital dan pusat pemerintahan yang akan menjadi jantung negara. Kedua, Pulau Jawa. Sebagai pusat komando militer, politik, dan industri, Jawa adalah urat nadi pertahanan Indonesia. Menempatkan Khan di sini masuk akal, baik sebagai perisai terhadap serangan jarak jauh, maupun sebagai tombak yang bisa menghantam balik siapapun yang berani mengancam. Ketiga, wilayah perbatasan strategis. Natuna dan Tarakan sering disebut sebagai kandidat logis. Dengan jangkauan 280 km, Khan yang ditempatkan di sana berpotensi menjangkau titik-titik militer asing di Laut Cina Selatan. Pesannya, bila benar-benar digelar, setiap ancaman di perairan itu akan langsung berhadapan dengan kemampuan balistik Indonesia. Jadi sekali lagi, ini belum konfirmasi resmi, melainkan analisa berbasis kebutuhan strategis TNI. Dan dari pola ini, kita bisa melihat bagaimana Khan berfungsi bukan hanya sebagai senjata, tapi juga instrumen politik militer. Dampak strategis. Dengan hadirnya Khan, Indonesia resmi masuk ke jajaran sedikit negara ASEAN yang memiliki rudal balistik operasional. Ini bukan sekadar penambahan alutsista, tapi lompatan strategis. Efek deterennya jelas. Setiap negara yang berniat agresi kini harus berpikir 2 kali, karena TNI punya kemampuan counter-strike yang cepat, akurat, dan sulit dicegah. Lapangan udara, pangkalan militer, hingga pusat logistik lawan bisa lumpuh hanya dalam 1 kali tembakan. Lebih dari itu, Khan berfungsi sebagai jembatan teknologi. Sambil menunggu program dalam negeri, seperti rudal Erhan dan proyek balistik 8 bersama TNI, Khan memberi Indonesia daya gentar instan, sekaligus pengalaman operasional yang berharga. Artinya, Indonesia tidak hanya membeli senjata, kita sedang membangun fondasi kemandirian pertahanan. Dan Khan adalah simbol bahwa era baru kekuatan strategis Indonesia telah dimulai. Jadi, meski jumlah pastinya tetap menjadi rahasia negara, analisa paling logis menunjukkan Indonesia kini memiliki 1 hingga 2 baterai Khan. Penempatannya sangat strategis. Kalimantan untuk menjaga IKN, Jawa sebagai jantung komando, dan kemungkinan Natuna untuk mengunci Laut Cina Selatan. Kehadiran rudal ini bukan sekadar pamer kekuatan. Ia adalah peringatan keras. Indonesia siap membalas dan siap mempertahankan kedaulatannya. Pertanyaannya sekarang, apakah TNI akan berhenti di sini? Atau justru melangkah lebih jauh dengan membangun 1 brigade rudal balistik penuh? Karena pada akhirnya, Khan hanyalah awal dari sebuah era baru, di mana Indonesia benar-benar punya daya gentar yang tak bisa dipandang sebelah mata.